catch 'em all. Jadi mohon perhatiannya, saya akan menjelaskan step by step mengenai materi apa saja yang ada dalam dimensi 3. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai dimensi 3. Pertama-tama saya jelaskan terlebih dahulu apa itu dimensi 3. Jadi di sini dimensi 3 merupakan sebuah benda yang memiliki panjang, tinggi, dan lebar, di mana dia itu memiliki sebuah ruang di dalamnya atau memiliki sebuah volume. Nah, pada hari ini kita akan membahas 3 materi, yaitu jarak titik ke suatu titik, kemudian jarak titik ke bidang, kemudian jarak titik ke garis. Oke, materi pertama adalah jarak antara titik. Oke, saya jelaskan dulu bagaimana caranya kita menentukan jarak antara titik. Pertama-tama, untuk menentukan jarak antara titik, kita harus melihat dulu mana jarak yang terdekat antara satu titik dengan titik yang lain. Kemudian kita tarik garis dan menentukan panjangnya itu menggunakan rumus Pythagoras. Oke, saya contohkan seperti ini. Jika kita disuruh menentukan jarak antara titik A ke titik B, nah di sini saya pakai contoh menggunakan bidang data. Di sini kita menggunakan persegi. Jadi cara menentukannya adalah di sini kita lihat titik antara A ke B yang terdekat itu melalui jarak yang mana? Apakah ke A, D, C, A lalu B, atau bisa ke A, C lalu B? Nah, di sini karena kita melihat dulu jarak titik terdekat, maka kita perhatikan di sini jarak terdekat adalah antara A ke B. Jadi untuk menentukannya kita langsung tarik garis antara titik A ke titik B. Oke, jadi tadi itulah penjelasan singkatnya. Jadi langsung ke contoh soal saja. Sambil saya menjelaskan contoh soalnya, sambil saya menjelaskan juga bagaimana cara menentukan jarak antara titik. Nah, di sini saya punya contoh soal di mana jika titik P berada pada tengah-tengah garis BF dan panjang tusuknya adalah 6 cm, maka berapakah jarak antara titik A dan P? Jadi pertama-tama kita gambar. Jadi kita tentukan dulu titik P-nya. Titik P-nya di sini dikatakan bahwa dia berada di tengah-tengah garis BF. Jadi kita proyeksikan di sini titik P-nya berada di tengah-tengah BF. Jadi kita tulis BF. Kemudian setelah itu yang ditanyakan adalah jarak antara titik A dan P. Jadi kita tarik garis antara titik P ke titik A. Jadi kita tarik garis. Kemudian di sini kita tentukan panjang tusuknya tadi diketahui adalah 6 cm. Jadi setelah kita mengetahui panjang setiap sisi tusuknya itu berapa, maka di sini kita tentukan lagi panjang antara B ke P. Untuk menentukan jarak antara B ke P atau P ke B itu dengan menggunakan cara seperdua panjang dari B ke F. Jadi panjang B ke F itu sama dengan 6 cm. Jadi untuk menentukan panjang B ke P itu sama dengan seperdua B ke F. B ke F itu nilainya adalah 6 cm. Jadi 6 dibagi dengan 2 adalah 3 cm. Jadi sudah kita ketahui di sini bahwa panjang PB-nya adalah 3 cm. Selanjutnya kita menentukan titik yang garis yang ditanya, yaitu A ke P atau jarak antara titik A ke P. Jadi untuk menentukan jarak antara titik A ke P-nya itu kita bisa menggunakan rumus teorema Pythagoras. Rumus teorema Pythagoras adalah sisi miring dikuadratkan sama dengan
kuadrat ditambah dengan alas kuadrat. Sedangkan untuk menentukan tingginya, di situ kita bisa menggunakan tinggi kuadrat sama dengan miring kuadrat dikurang dengan alas kuadrat. Dan jika yang ditanyakan adalah sisi alasnya, maka kita menggunakan rumus alas sama dengan miring kuadrat dikurang dengan tinggi kuadrat. Jadi karena di sini yang ditanyakan adalah miring, maka kita menggunakan rumus Pythagoras miring. Jadi situ kita masukkan rumusnya miring. Kita bisa pakai miring atau pakai saja titiknya. Di sini PB kuadrat sama dengan AP kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Jadi sini kita selesaikan PB sama dengan akar AP kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing titik ini, dimana panjang AB itu sama dengan sorry. Jadi sini saya masuk seharusnya di sini masuk adalah yang ditanya adalah AP sama dengan akar PB kuadrat tambah dengan AB kuadrat. Jadi masukkan nilainya PB 93 kuadrat ditambah dengan 6 kuadrat. Ini 9 akar 45 itu berapa? Jadi sini kita bisa masukkan akar 45 itu adalah 9 ditambah 5. Jadi kita keluarkan 9-nya, karena di sini 9 yang bisa kita keluarkan dari akar. Akar 9 itu sama dengan 3, di mana 3 dikali 3 sama dengan 10. Oke. Akar sentimeter. Jadi kita sudah ketahui bahwa panjang jarak antara titik A ke P itu sama dengan 3 akar 5. Oke, itu tadi adalah penjelasan materi mengenai jarak antara titik. Nanti apabila ada yang belum jelas, kita akan memberikan sesi tanya jawab. Ya. Jadi materi selanjutnya adalah jarak antara titik ke garis. Saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk menentukan jarak titik ke garis itu kita bisa pertama-tama itu bisa dengan metode awal tadi, dengan metode yang sama di jarak antara titik. Pertama itu kita menarik garis antara titik antara satu titik ke titik yang lain. Kemudian kita membuat sebuah segitiga untuk lebih memudahkannya. Kemudian selanjutnya adalah setelah kita membuat segitiga di dalam sebuah kubus, maka untuk mempermudah kalian menghitung itu bisa dengan cara menarik keluar gambar segitiga tersebut. Kemudian menentukan jarak. Setelah kita menggambar garis segitiga tadi ke sebuah kubus, kemudian kita tarik dan menentukan nilai setiap tersebut. Kemudian di sini saya beritahukan juga bahwa apabila segitiganya itu adalah segitiga sama sisi, maka kita menggunakan rumus titik potong atau sama halnya dengan menentukan teorem Pythagoras untuk menentukan miring ataupun alas, yaitu titik potong seperti ini. Jadi rumusnya adalah TP atau titik potong sama dengan akar A kuadrat dikurang dengan B kuadrat. Jadi itu apabila dia itu segitiganya segitiga sama sisi. Kemudian untuk menentukan segitiga siku atau segitiga yang lainnya, kita itu menggunakan rumus luas segitiga atau sebenarnya L segitiga A B C dan luas segitiga A B C itu sama dengan 1/2 alas kali tinggi sama dengan 1/2 miring dikali dengan X atau titik garis yang ditanya. Nah, ini apabila dia itu segitiga siku-siku.
sama kaki. Oke, itu tadi rumusnya. Jadi itu adalah rumus mudah. Oke, kita langsung masuk saja ke contoh soalnya. Di sini sama dengan soalnya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm, tentukan jarak antara titik A ke garis B. Jadi pertama-tama kita garis dulu jarak antara B ke A. Oke, di sini. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah tentukan jarak antara titik A ke BH, ke garis BH. Jadi di sini kita tarik garis dari titik A ke garis BH. Nah, kemudian setelah itu kita buat segitiganya. Jadi garis antara A ke B. Oke. Nah, di sini setelah itu untuk memudahkannya kalian bisa menarik gambar keluar dari kubus. Jadi berapa? Karena di sini kita lihat adalah 20 cm. Jadi karena di sini saya tidak melalui berapa atau hanya satu rusuk, maka ini 12 cm. Nah, setelah itu kita temukan lagi panjang antara A ke H. Di sini kita lihat bahwa jarak antara A ke H dia itu melalui dua rusuk. Jadi kita bisa ketahui bahwa panjang rusuk A ke H itu sama dengan 12 akar 2. Selanjutnya kita menentukan panjang B H ke B. Nah, di sini kita lihat antara H ke B atau B ke H itu melalui berapa rusuk? Kita lihat 1, 2, dan 3. Jadi panjang rusuk BH itu sama dengan 12 akar 3. Nah, selanjutnya yang kita cari yang ditanyakan adalah A ke garis BH atau ke titik X. Kita tentukan di sini X biar lebih mudah untuk kita jawab. Nah, kita lihat di sini ternyata segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Jadi rumus yang bisa kita gunakan adalah 2 segitiga. Jadi kita masukkan rumusnya. Dua segitiga HAB sama dengan 2 segitiga HAB. Masukkan rumusnya 1/2 alas kali tinggi sama dengan 1/2 M miring dikali dengan titik yang kita tulis. Rumusnya kita akan masukkan nilainya. Sini kita masukkan nilai alasnya sama dengan 12 cm. Kemudian tingginya adalah 12 akar 2 dan miringnya adalah 12 akar 3 X. Di sini X itu adalah garis antara A ke titik A ke B H. Nah, sudah itu karena di sini antara 1/2 itu apabila pindah luas itu sama hasilnya, jadi kita silang atau habiskan. Kemudian di sini kita bagi 12 bagi 12 dengan 1. Kemudian 12 akar 2, akar 3-nya kita pindah luaskan menjadi bagi, karena di sini sebelumnya adalah perbagian, maka pindah luas menjadi pembagian. Akar 3 sama dengan X. Nah, karena di sini akar itu tidak dapat menjadi pembilang penyebut, maka dia itu harus kita rasionalkan. Maka di sini kita rasionalkan. Oke. X sama dengan 2 per akar 3. Cara merasionalkannya itu dengan mengalihkan dengan akar 3. Sama dengan 12 akar 6.
kali 3 sama 6 diper dengan 3. Nah, setelah itu kita bisa kecilkan nilainya. 12 bagi 3 sama dengan 4 akar 6 cm. Jadi kita sudah ketahui bahwa nilai titik A ke garis BH adalah 4 akar 6. Jadi itu tadi penjelasan singkatnya. Kita akan melangkah ke materi selanjutnya, yaitu jarak antara titik ke bidang. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang ketiga. Di sini kita cara mengerjakannya itu hampir serupa dengan cara-cara sebelumnya, yaitu pada jarak antara titik maupun jarak antara titik ke bidang. Nah, yang membedakan hanya di sini agak sulit untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu segitiganya, tergantung dari bagaimana seseorang mampu menguasai materi ini. Oke, jadi sini saya langsung saja masuk ke contoh soal yang memudahkan. Jadi di sini diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak titik F ke bidang titik E ke bidang AFH. Jadi di sini kita gambar dulu segitiga AFH-nya. Kemudian kita tarik garis dari titik E ke A ke bidang AFH. Nah, di sini kita gambar segitiga AFH dari titik A ke F, kemudian selanjutnya kita untuk memudahkan menarik garis dari titik ke bidang, kita harus menentukan dulu garis perwakilan. Cara menentukan garis perwakilannya itu pertama kita lihat dulu titik potongnya terletak di mana pada segitiga itu. Jadi titik potongnya itu berada di sini, ya. Nah, kemudian kita tarik garis. Oke. Nah, setelah kita tarik garis, kita misalkan ini merupakan titik potongnya itu ada. Setelah itu kita tarik garis dari titik E ke bidang AFA. Nah, ini merupakan titik lanjutan. Setelah itu ini sudah kita bentuk segitiga ya. Nah, setelah itu untuk memudahkan seperti biasanya kita keluarkan gambarnya seperti E O A. Kita tentukan seperti biasa, kita tentukan dulu berapa panjang setiap rusuknya. Karena di sini kita tahu sebelum, maka kita tulis jarak antara E ke O adalah 1/2 dari nilai panjang rusuk E ke G. Jadi 1/2 E ke G itu nilai EG adalah 10 akar 2. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa akar 2 itu kita gunakan karena di sini EG itu melalui 2 rusuk. Kemudian untuk mencari nilai EO itu merupakan 1/2 EG. Jadi masukkan nilainya 10 akar 2. Jadi di sini hasilnya 5 akar 2 cm. Jadi nilai dari EO itu sama dengan 5 akar 2. Kemudian nilai A ke E, karena di sini hanya 1 rusuk, maka 10 akar 1 atau 10 saya kita tulis ya. Kemudian yang perlu kita cari adalah berapa nilai dari A ke O. Untuk menentukan A ke O, kita itu bisa menggunakan teorema Pythagoras. Di sini kita menggunakan teorema Pythagoras. Karena sisi miringnya yang dicari, maka kita menggunakan tambah ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi AO sama dengan akar EO kuadrat ditambah dengan
sama dengan 10 per 2. Jadi dengan 150. Jadi cara mengeluarkannya itu kita langsung saja keluarkan berapa kali berapa yang sama dengan 150. Oke, jadi sini kita keluarkan akar 10 itu sama dengan 25 kali 6 atau sama dengan akar 25 sama dengan 5. Jadi panjang awalnya itu sama dengan 5 akar 6 cm. Oke, setelah itu kita lihat lagi di sini gambarnya. Karena segitiganya di sini membentuk segitiga siku-siku, maka kita menggunakan rumus luas segitiga yang seperti pada materi sebelumnya, yaitu luas segitiga AEO sama dengan luas segitiga AEO, yaitu rumusnya 1/2 alas kali tinggi sama dengan 1/2 miring kali dengan garis tengahnya. Nah, kita buka nilainya lagi. Alasnya sama dengan 5 akar 2, tingginya 10, kemudian miringnya adalah 5 akar 6. Nah, kita bagi lagi. Karena di sini 5, jadi kita bagi. Jadi hanya 10 akar 2 per akar 6. Kita proyeksikan lagi. Jadi kita proyeksikan akar 6-nya. 10 akar 2 dibagi dengan akar 6 dikali dengan akar 6. 10 akar 12 per 6. Kita sederhanakan menjadi 5/3 akar 12, atau akar 12 nya kita lebih sederhanakan lagi, bisa juga dengan 4 kali 3 itu sama dengan 12. Jadi kita keluarkan akar 4-nya itu jadi 2 akar 3 sama dengan 10/3 akar 3. Nah, jadi nilai dari titik antara titik E ke bidang AFH sama dengan 10/3 akar 3 cm. Jadi sebenarnya di sini kita bisa menggunakan cara sederhana atau cara singkatnya. Di sini saya kasih tips itu ada, kalau misalnya proyeksi antara bidangnya itu dekat dan yang ditanya sisanya itu jauh, dia itu mempunyai rumus khusus. Apabila sisanya itu jauh, maka rumusnya itu kalian bisa gunakan A/3 akar 3. Kalau misalnya dia dekat, semisal di sini yang ditanyakan sebelah sini, berarti sisanya itu dekat dari yang tadi kan, dari sini ke sini dekat. Jadi kita bisa menggunakan rumus 2/3 akar 3. Kita bisa tes menggunakan, karena di sini sisanya tadi jauh antara X ke C, jadi kita menggunakan rumus A/3 akar 3. Jadi X sama dengan nilai di sini A-nya itu merupakan nilai rusuknya ya. Jadi karena di sini nilai rusuknya ada 10, jadi 10/3 akar 3. Sama kan? Jadi kita bisa menggunakan cara singkat ataupun cara panjang. Jadi ini salah satu tips menjawab cepat materi jarak antara titik ke bidang. Jadi kalian bisa menggunakan ini ketika kalian menghadapi sebuah ujian. Jadi cukup sekian penjelasan saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi, bisa ditanyakan apabila ada yang kurang. Oke, terima kasih. Ya. Oke, apakah ada yang masih belum jelas? Saya akan silakan. Oke, selesai.
bisa lihat ya. Untuk mengeluarkan kubusnya itu pertama-tama kita perhatikan dulu segitiga yang kita bentuk pada kubusnya. Nah, karena di sini yang kita bentuk itu seperti ini, memang terlihat agak sulit untuk dikeluarkan, tapi bagaimana cara pintar-pintarnya kita itu untuk menganalisa ataupun berpikir berimajinasi bagaimana bentuk segitiga yang jika dikeluarkan dari kubus ini. Jadi caranya itu pertama kita jangan gambar dulu ini, kita tentukan dulu titik E ke O, bisa juga A E atau E ke O. Tapi yang lebih mudahnya itu kita saya misalkan di sini. Jadi saya misalkan dari sini ya. Nah, jadi di sini pertama-tama kita tulis dulu titiknya, misalnya titik E. Ya, terus kemudian kita tulis juga titik O-nya. Kemudian setelah itu kita tarik garis. Kalian mungkin berpikir kenapa kita tidak ikutkan sama bentuknya, maksudnya O-nya mirip ke sini. Ini saya gambar lurus itu biar lebih memudahkan untuk menganalisa segitiganya. Kemudian selanjutnya adalah kita gambar lagi titik yang ada dalam segitiga yang kita bentuk, yaitu titik A. Kemudian kita tarik garis lagi. Setelah itu bagaimana mungkin pertanyaannya juga kok susah antara mana alas, kok bukan yang ini alasnya. Nah, itu kan bisa kita misalkan dulu sebelumnya. Nah, cara selanjutnya adalah kita lihat sisi tegaknya pada gambar segitiga ini. Sisi tegak yang kita lihat bahwa A ke E dengan E ke O itu membentuk sebuah sudut ataupun sisi tegak. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang berada pada sisi alas itu EO dan tingginya adalah AE. Nah, setelah itu tapi ini gambarnya terbalik, itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya tidak paham dengan gambar ini, kalian juga bisa balik. Ini tinggal dipindahkan ke bawah jadi seperti ini. Misalnya EO di sini A-nya ini sama saja. Yang penting di sini sisi, nah, di sini ini. Kemudian setelah itu kita kasih nilai panjang rusuknya. EO tadi kan 5/2, kemudian AE-nya 10, kemudian AO-nya itu 5/6. Nah, setelah itu kita tadi kan proyeksi yang ditanyakan adalah titik E ke bidang EFH ke garis AFH. Nah, kita sudah bikin garis perwakilannya tadi. Kita tarik garis. Ini tadi kan garis perwakilannya. Kita tarik lagi. Nah, itu tadi cara. Kenapa kita tarik antara ini? Karena pengertian dari jarak antara titik ke bidang itu merupakan garis yang ditarik dari titik ke garis perwakilan membentuk garis tegak lurus. Jadi itu merupakan cara menentukan segitiga yang lebih mudah. Jadi kalau kalian ingin menentukan segitiganya itu keluar, tidak bisa hanya dengan satu kali. Ada sebagian orang yang kesulitan untuk berimajinasi mengenai bentuk segitiga. Jadi kalian harus terus berlatih bagaimana caranya menentukan segitiga itu untuk dikeluarkan. Terserah cara kalian, ada yang lebih lain dari saya, bisa kalian gunakan. Yang penting kalian mudah paham. Oke, bisa dipahami? Selanjutnya ada yang ditanya lagi? Ada yang ditanya lagi? Oke. Apakah ada lain yang bisa digunakan selain rumus? Oke. Di sini karena pertama kita masih jelaskan dulu. Di sini tadi kan kita sudah membentuk segitiga. Kita lihat sisinya setiap rusuknya. Karena di sini setiap rusuk itu memiliki panjang yang berbeda, maka kita bisa simpulkan bahwa ini segitiga siku-siku. Selain itu juga kita bisa lihat di sini adanya sudut, jadi itu merupakan segitiga siku-siku. Selain kita menggunakan rumus luas segitiga, kita di sini dia itu kita juga bisa menggunakan rumus namanya titik potong. Saat itu titik potong digunakan ketika segitiga yang berbentuk adalah segitiga sama sisi.
sisi dalam segitiganya itu memiliki panjang yang sama. Misalnya seperti ini. Dalam sebuah segitiga itu misalnya segitiga A, B, C. Dia mempunyai panjang rusuk 10, 10, 10 antara A, C, B, C ataupun A, B itu memiliki rusuk 10 cm. Maka dia itu menggunakan rumus titik potong TP sama dengan akar A kuadrat dikurangi dengan B kuadrat. Jadi ini rumusnya apabila Anda menemukan segitiga yang sama sisi. Kemudian apabila kalian lagi menemukan segitiga sama kaki atau seperti ini. Ini kan segitiga siku-siku. Kalau segitiga sama kaki yaitu misalnya segitiga A, B, C. Di sini. Nah, sisi antara A, B dan BC itu memiliki panjang rusuk yang sama. Misalnya 10 10 dan alasnya itu atau panjang AC-nya itu 5 cm. Jadi rumus yang kalian gunakan bisa seperti ini. Karena luas segitiga itu bisa digunakan dua bentuk segitiga, yaitu segitiga siku-siku dan segitiga sama. Oke. Itu tadi. Bisa dipahami? Bisa. Ada lagi pertanyaan? Oke. Saya rasa cukup. Jadi sekian untuk materi hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya kalian semua. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan saat saya menjelaskan. Apabila ada pertanyaan lebih panjang lagi atau yang sekarang mau ditanyakan tapi belum ditahu, jadi kalian bisa ketemu sama saya di luar dan bertanya. Sekian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelas 12 2 akan membahas materi tentang matematika. Ya, khususnya matematika wajib sih sebenarnya. Oke. Sebelum itu saya akan memberi informasi bahwa video ini saya tujukan untuk kepada adik-adik kelas yang nanti akan memasuki jenjang berikutnya, yaitu kelas 3 SMA. Karena materi ini akan kita dapatkan pada kelas 3 SMA kurikulum 2013. Oke, saya akan membahas mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data. Jadi apa sih sebenarnya ukuran pemusatan dan penyebaran data itu dan seperti apa bentuknya? Oke, kita bahas satu persatu. Oke, inilah dia materi hari ini, ukuran pemusatan dan penyebaran data. Sebelum itu saya akan kenalkan seperti apa sih bentuknya dan biasanya ini masuk di soal ujian, baik itu ujian sekolah maupun ujian nasional. Maka persiapkan diri baik-baik karena kemungkinan besar soal ini akan muncul di ujian sekolah maupun ujian nasional. Oke, saya akan kenalkan dulu bentuknya seperti apa itu. Seperti ini. Kira-kira mungkin ada yang pernah lihat bentuk seperti ini. Di sini frekuensi dan di sini adalah data. Mungkin ada yang pernah lihat dalam bentuk tabel-tabel seperti ini dalam buku-buku mata pelajaran atau mungkin biasanya ini digunakan dalam sensus penduduk dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira penerapannya. Nah, kemudian saya tidak mau basa-basi panjang lebar, nggak mau seperti itu. Saya akan masuk ke intinya. Kita akan bahas salah satu soal, kemudian kita pelajari satu persatu rumus yang ada mengenai ukuran pemusatan dan penyebaran data. Sebelum itu, dalam ukuran pemusatan dan penyebaran data mengenai data dan frekuensi, gabungan antara data dan frekuensi yang dituliskan dalam bentuk tabel, biasanya yang muncul dalam sebuah pertanyaan itu adalah
median. Ini yang pertama, median. Kemudian yang kedua, modus. Ketiga, rata-rata. Rata-rata dari jumlah seluruh data. Ini adalah ilmu dasarnya. Kemudian ada beberapa pengembangan yang mungkin kalau seperti ini mungkin kita sudah kenal dari masa waktu sekolah SMP. Tapi pernah gak sih lihatnya seperti ini? Kuartil. Kemudian apalagi? Jangkauan. Jangkauan kuartil. Apalagi? Ya, simpangan kuartil. Ya, mungkin beberapa dari adik-adik sekalian yang mungkin nanti akan menonton video ini baru kenal yang namanya kuartil, atau mungkin jangkauan kuartil, atau mungkin simpangan kuartil. Oke, kita langsung ke topik utamanya. Kita akan bahas salah satu soal. Di sini akan dibuatkan suatu data. Oke, di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom saja dulu untuk permulaan karena kita butuh data yang tidak terlalu banyak. Anggap saja data di atas merupakan hasil nilai ulangan kelas 12 MIA 2. Oke, kita akan membuat datanya. Di sini anggap saja 3, kemudian 6, kemudian 7, 2, 2, 3, 6, 9, 11, 18, 20. Oke, lanjut di sini 10, kemudian 5, kemudian 3, di sini 8, terus di sini anggap saja 9. Oke. Berikut adalah datanya yang telah diberikan. Kemudian pertanyaannya. Pertanyaannya, anggap saja ini semua adalah pertanyaannya yang harus dijawab. Yang pertama ditanyakan median, kedua modus, ketiga rata-rata, dan masuk ke tahap berikutnya adalah kuartil, jangkauan kuartil, dan kemudian simpangan kuartil. Oke? Kita jawab satu persatu. Oke, jawaban. Yang pertama adalah median. Namun sebelum itu saya ingatkan dulu, untuk menjawab mengetahui mana median, apa itu mana itu modus, dan mana itu rata-rata, alangkah baiknya kita susun dulu datanya atau nilainya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kita lihat di sini
sini dari data yang telah ada atau sampel yang telah ada, nilai terkecil adalah 3. Kemudian kita lihat lagi frekuensinya 2. Maka angka 3 itu ada 2 kali. Tulis 3,3. Lanjut, angka di atas 3 5. Kemudian kita lihat frekuensinya ada berapa? 6. Oke, kalau 5-nya ada 6, maka kita tulis lagi 5 dan 5. Oh, kurang 1. 5. Nah, kurang 1. Sorry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lanjut di angka di atas 5. Berikutnya adalah 8. Frekuensinya adalah berapa? 7. Kita tulis lagi. 8-nya berjumlah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lanjut, setingkat lebih tinggi, angka 9. Berapa frekuensinya? 2. Kita tulis lagi angka 9 2 kali. 9. The next generation adalah 10. Berapa jumlahnya? 3. Kita tulis lagi 10. Oke. Berikut ini adalah urutan data. Ya, ini adalah urutan datanya. Nah, setelah kita urutkan seperti ini dari urutannya dari nilai terkecil hingga nilai yang terbesar, maka kita akan dengan mudah menjawab mana itu mediannya. Oke. Jawaban yang pertama adalah median. Kita harus tahu dulu apa sih definisi median. Median merupakan nilai tengah dari suatu data. Kalau nilai tengah berarti apa? Bagian di tengahnya. Tapi kita perlu tahu tengahnya di mana sih? Kita cari tahu dulu. Ya. Oke. Hitung dulu. 3 tambah 6 9, 9 tambah 2 11, 11 tambah 7 18, 18 tambah 2 20. Berarti jumlah banyaknya data ada 20. Nah, kalau 20 dibagi 2 berarti berapa? 10 kan? Nah, berarti kita hitung di urutan datanya di situ untuk mengetahui median. Kita bagi menjadi 2 bagian, sebelah kiri 10, sebelah kanan 10. Berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Tepat di perbatasan angka 8. Sebelah sana 10, sebelah sini 10. Kemudian, pertanyaannya nilai tengahnya jadinya berapa? Oke, untuk mengetahui rumus nilai tengah adalah 8 tambah 8 dibagi dengan 2 sama dengan 8. Oke, kita sudah dapat nilai tengahnya. Ini kan genap 20. Bagaimana dengan ganjil? Kalau dengan ganjil, kalau untuk bilangan ganjil maka lebih mudah lagi. Seperti ini. 5 3 5 6 7 8. Berapa? Jumlahnya kan ganjil. Kita hanya ambil langsung nilai tengahnya, mediannya, yaitu angka 6. Karena ini genap, maka ruas perbatasan sisi kiri ditambah ruas perbatasan sisi kanan dibagi dengan 2. Berarti 8 tambah 8 dibagi 2 sama dengan 8. Inilah dia mediannya. Lanjut, berikutnya adalah apa di sini? Modus. Sebelum itu kita harus tahu apa sih definisi modus itu? Ya, modus adalah datang malam minggu di rumah pacar membawa martabak. Oke, sorry, bukan seperti itu. Maaf, bukan seperti itu ya pengertian modus yang sebenarnya. Modus dalam suatu data, dalam suatu sampel data, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Ya, mirip-mirip definisinya kalau kalian sering muncul di depannya doi kan modus.
berarti ingin ketemu. Nah, seperti itulah kira-kira definisi modus yang sebenarnya. Nilai yang sering muncul. Untuk mengetahui modus, kita tidak perlu lagi lihat yang namanya urutan data. Kita hanya perlu lihat dalam tabel ukuran pemusatan dan penyebaran data. Nah, kan tadi definisinya yang paling banyak muncul. Kita lihat di bagian frekuensi, mana sih yang paling banyak muncul? Angka 7. Angka 7 adalah angka tertinggi dari kawan-kawannya di sebelahnya. Kemudian nilainya berapa? 8. Sudah, itulah jawabannya. Modusnya adalah 8. Dapat? Lanjut. Berikutnya, rata-rata. Ya, rumusnya rata-rata seperti apa? Rata-rata. Rata-rata itu definisinya adalah jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data, atau jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya frekuensi. Gampang kan? Daripada hafal rumus, sebenarnya lebih enak hafal definisinya. Jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Tapi kalau ingin mengetahui rumusnya seperti apa? Seperti ini rumusnya. X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 diper N. N itu apa? N adalah banyaknya data. X1, X2, X3 adalah data pertama, data kedua, data ketiga, dan seterusnya. Atau sigma XI diper dengan N. Banyaknya data dibagi dengan jumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Oke. Kalau begitu, kita langsung terapkan rumusnya di sini. Rata-rata X bar sama dengan sigma XI diper dengan N. Iya, maaf saya jongkok. Kemudian X bar, ya kita cari tahu dulu berapa sih jumlah seluruh datanya. Kita lihat. Kalau dihitung di sini sebenarnya lama ya, lama sekali. 3 tambah 3 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah sampai otakmu meledak. Kalau begitu kita pakai cara mudahnya untuk mengetahui jumlah seluruh data. Seperti apa? Seperti ini caranya. 10 dikali 3 berapa? 30. Lanjut. 5 dikali 6 30. Tambah 9 kali 2 18. Tambah 8 kali 7 5 6. Tambah 3 kali 2 6. Sekarang kita jumlahkan. Kan gampang. Berapa jumlahnya? 30 tambah 30 60. Tambah 18 78. 78 tambah 56. 78 tambah 5 6 berarti 4 1 7 tambah 5 12 1 34 1 34 tambah 6 berarti 140. Ya, itulah dia jumlah keseluruhan datanya. Berarti sigma XI sama dengan 140. Kemudian dibagi dengan N. N itu apa? Banyaknya data. Banyaknya di sini adalah 20. Berarti 140 dibagi 20. Tinggal dicoret-coret. 14 dibagi 2 berarti 7. Kita dapat rata-ratanya adalah 7. Oke. Untuk dasarnya sudah ketemu. Median, modus, rata-rata. Lanjut ke tahap berikutnya yang 3 ini, kuartil. Pertama adalah kuartil, kemudian jangkauan kuartil, terus lanjut simpangan kuartil. Oke, mohon maaf, saya akan hapus jawabannya ini. Save baik-baik di otak kalian. Ya, agar tidak lupa kita tulis lagi di sini tadi modusnya berapa? Modus 8. Kemudian median
mediannya 8. Kemudian rata-rata sama dengan 7. Kita save saja dulu di sini jawaban yang sebelumnya. Lanjut di bagian kuartil. Kita harus tahu dulu rumus kuartil itu dibagi menjadi 2. Rumus kuartil dibagi menjadi 2. Yang pertama ada rumus kuartil untuk jumlah data yang genap, kemudian ada rumus kuartil untuk jumlah data yang ganjil. Gimana rumusnya? Rumus kuartil itu pertama Q1. Q1 itu atau apa? Q1 itu nilai kata. Oke, Q1 ya. Rumusnya Q1 adalah X bar dikali 1/4 dikali N tambah 1. Kemudian kuartil 2 atau Q2 sama dengan X bar dikali 2/4 dikali N tambah 1. Kemudian untuk kuartil 3 berarti X bar dikali 3/4 dikali N tambah 1. Ya, ini rumus untuk kuartil, rumus kuartil untuk jumlah data ganjil. Bagaimana yang genap? Rumusnya hanya ya sedikit perubahan, tapi perlu diingat perubahannya itu apa? Ini untuk yang genap, Q1-nya X bar dikali 1/4 dikali N tambah 1/2. Hanya ujungnya yang berubah. Awalnya adalah 1 berubah menjadi 1/2. Lanjut Q2-nya. Q2-nya tidak ada perubahan, sama seperti yang di atas. Yang berubah hanya tambah 1 untuk ganjil, tambah 1/2 untuk genap. Berarti X bar kali 2/4 dikali N tambah 1/2. Lanjut Q3 atau kuartil 3. X bar dikali 3/4 dikali N tambah 1/2. Ini adalah rumus untuk kuartil, untuk data yang berjumlah genap. Oke, sudah dapatkan rumus kuartilnya? Gampang, sebenarnya gampang. Sekarang lanjut kita terapkan ke soal yang sudah ada. Sebenarnya gampang untuk mengingatnya. Untuk Q1 dipakai 1/4, Q2 dipakai 2/4, Q3 pakai 3/4. Sama juga yang genap, Q1-nya pakai 1/4, Q2 pakai 2/4, dan Q3-nya pakai 3/4. Yang berubah hanya ini. Kalau untuk ganjil ditambah 1, untuk genap tambah 1/2. Itu saja yang perlu diingat. Lanjut, kita terapkan ke sini. Tapi sebelum itu kita mau pakai yang mana? Yang genap atau yang ganjil? Kita lihat lagi datanya, jumlah datanya. Datanya jumlahnya 20. 20 itu termasuk apa? Genap. Oke. Berarti kita pakai rumus kuartil yang untuk genap. Rumusnya lanjut. Kuartil yang A di sini Q1. Masukkan nilainya. X bar ini sebutan lain atau bentuk lain atau sebutan lain lah dari rata-rata. Kemudian N itu apa? N itu adalah banyaknya data. Berarti rata-ratanya berapa tadi? 7. 7 dikali dengan 1/4 dikali dengan N. Atau begini, saya tuliskan, saya rumus lagi di sini biar gak pusing. Berarti Q1 sama dengan X bar dikali 1/4 dikali N tambah 1/2. Kenapa X/2? Ya, karena datanya genap. Lanjut, X barnya berapa? Rata-ratanya 7 kali 1/4 kali jumlah seluruh datanya berapa? 20 tambah 1/2. Berarti berapa? 20 kali 1/4 berapa?
20 kali 1/4 5. 5 kali 7 sama dengan 35 ditambah 1/2. Ya, kita samakan datanya. Maaf, samakan penyebutnya. Karena di sini kan 35 di per 1, di sini 1/2. Samakan penyebutnya. 35 kali 2 70 ditambah 1 70 1 diper dengan 2. Sampai sini pastinya kalian paham. Ingat, seperti inilah cara kerjanya. Lanjut, 71 dibagi 2 sama dengan 35,5. Oke, kita sudah dapat kuartil satunya atau Q1-nya 35,5. Lanjut di Q2. Ya, di sini sudah ada rumusnya Q2. X bar dikali 2/4 dikali N tambah 1/2. X bar dikali 2/4 dikali N tambah 1/2. Lanjut, X bar ini berapa? 7 dikali 2/4. Lanjut lagi, dikali N nya berapa? 20 tambah 1/2. Bagus sekali tulisannya. Ya. 20 kali 2 40 dibagi 4 10 dikali 7 berarti 70 tambah 1/2. Berarti berapa? Samakan penyebutnya lagi sama seperti tadi, atau lebih gampangnya seperti ini. 2 kali 70 ditambah 1 berarti 2 kali 70 140 tambah 1 141. 141 diper 2 sama dengan berapa? 70,5. Lanjut di kuartil ketiga. Q3. Rumus kuartil 3 apa lagi tadi? Ini ya. X bar dikali 3/4 kali N tambah 1/2. Berarti X bar dikali 3/4 dikali N tambah 1/2. Berarti Q3 sama dengan masukkan X bar itu tadi apa? Ingat, X bar itu rata-rata. Rata-ratanya 7 dikali 3/4 dikali N nya berapa tadi? 20 tambah 1/2. Berarti Q3 sama dengan 20 kali 3 60. 60 dibagi 4 berapa? 60 bagi 4. Saya juga bingung sih. Oke. 20 kali 3 60. 60 bagi 4 berarti 15. 15 dikali 7 berapa? 15 kali 7 itu 7 kali 5 35. 7 kali 10 70. 70 tambah 35 berapa? 105. Gimana? Paham sampai sini? Oke, kita pakai cara manual. Kalau Anda masih pusing. 20 kali 3/4 kali 7 berarti 60/4 dikali 7 berarti 60/4 adalah 15 dikali 7. Masih bingung gimana? 15 kali 7 berapa? 7 kali 5 35. Simpan 3. 7 kali 1 7 tambah 3 10 105. Berarti sama tadi kan 105. Masih kayak latte kamu cakap. Tambah 1/2. Gimana lagi tadi caranya? 2 dikali 105 tambah 1. 2 kali 105 berapa? 210 ditambah 1 berarti 211 dibagi 2 berapa? 105,5. Dapat. Akhirnya kita dapat Q1 nya berapa, Q2 nya berapa, Q3 nya berapa. Q1 nya 35,5, Q2 nya 70,5, dan Q3 sama dengan 105,5. Kemudian perasaan ada yang tertinggal? Ya, betul, ada yang tertinggal. Apa itu? Jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Kita bahas berikutnya. Baik, save dulu atau catat dulu. Siapkan buku dan pulpen, catat rumusnya. Saya kasih waktu 3, 2, 1, habis waktu dan saya hapus.
masuk ke simpangan jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil atau kita simbolkan saja dengan JQ biar gampang. JQ, jangkauan kuartil. Rumusnya apa? Q3 dikurang Q1. Gampang kan? Tapi kalau seandainya Anda kerjakan jangkauan kuartil dulu baru kuartil, apa yang terjadi? Anda akan bingung. Kenapa bisa? Karena Anda belum dapat Q3 dan Q1. Lanjut, JQ. Jetli. Oh, sorry, JQ. JQ sama dengan Q3 kurang Q1. Q3-nya berapa di sini? Q3-nya 105,5. 105,5. Q1-nya berapa? 35,5. Betul kah? Ya, betul. Lanjut. 105,5 dikurang 35,5. 5 kurang 5 0. 5 kurang 5 0 lagi. Kemudian pindah 1, 10 kurang 3 7, berarti 70. Anda tidak percaya? Kita buktikan. 70 tambah 35,5 berapa? 5,5. Masih tidak percaya? Lempar. Kita dapat simpangan kuartilnya. Jangkauan kuartil. Lanjut nomor 5. Apa sih tadi yang kelima? 5 salah. Ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Wow, berarti kuartilnya nomor 4, jangkauan kuartilnya nomor 5, dan simpangan kuartilnya nomor 6. Simpangan kuartil. Oke. Simpangan kuartil. Masih mau lanjut? Jangan bosan. Lanjut. Rumus simpangan kuartil itu apa? SQ. Kita anggap saja ini simbolnya SQ lah. 1/2 dikali Q3 kurang Q1 sama dengan, ya, kayak orang di waktu SD. Lanjut. 1/2 Q3 kurang Q1. Ya, jika Anda orang yang cerdas, jangan lakukan masukkan nilai Q3 dan dikurang Q1. Kita langsung saja. JQ-nya sama dengan 70. Berarti 1/2 dikali 70 sama dengan 35. Berarti kita sudah dapat SQ-nya 35. Oke, sampai di sini Anda pasti akan paham. Mana itu modus, mana itu median, mana itu rata-rata, mana itu kuartil, mana jangkauan kuartil, dan mana simpangan kuartil. Mudah-mudahan ilmu ini akan bermanfaat bagi Anda apabila Anda lagi kelas 3, dan mudah-mudahan Anda tidak jadi orang yang kayak gitu. Dan salam jumpa dari saya, Kak Toyib Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Septena Putri. Saya perwakilan dari kelas 12 IS 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang statistik. Statistik merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara menganalisis, mengumpulkan, lalu kemudian mempresentasikan data tersebut. Baik, saya akan memberikan salah satu contoh data statistik. Baik, berikut ini adalah salah satu soal tentang statistik. Yang akan dibahas di sini adalah tentang cara mencari
sama dengan 6. N S sama dengan 36. A itu jumlah mata dadu keseluruhan mata dadu pertama, sedangkan B mata dadu yang kedua, jumlah keseluruhannya itu 6. Dan ini jumlah kedua mata dadu semua. Dari rumus P dalam kurung A N B sama dengan PA tambah PB. Cara mencari PA-nya itu dengan cara memasukkan dari soal sini yang berjumlah 6 itu mata dadu PA. A sama dengan mata dadu yang berjumlah 6. Yaitu 15. Kita lihat dari kolomnya ya. Dengan 4 3 4 2 5 1. Dan PB-nya itu kita lihat mata dadu yang berjumlah 4. Oke, sama dengan mata 1 3 2 2 3 1. Maka PA sama dengan, kita lihat dari jumlah keseluruhannya 1 2 3 4 5 per 36. 36 nya itu kita ambil dari sini, nilai NS nya. PB nya sama dengan 1 2 3 per 36, sehingga kita masukkan rumusnya ya. P dalam kurung A tambah PB dengan 5 per 36 tambah 3 per 36. Kita sudah mengetahui jumlahnya, lalu kita langsung jumlah saja ya. Dengan atas tambah yang atas ya, penyebut tambah penyebut, pembagi tambah pembagi. Apabila pembaginya belum sejenis, kita harus sejeniskan. 8 per 36. 36 ini tetap kena sejenis, jadi tidak perlu dijumlah. Kita bagi 4. Dua-duanya kasih perkecil. Dengan 2 per 36. Ini jumlah atau hasil peluang dari soal diketahui 2 buah mata dadu yang berjumlah 6 dan 2 buah mata dadu yang berjumlah 4. Apa yang teman-teman?